Singkat cerita, 5 hari pun telah berlalu, dan ujian percobaan besar pun akan segera dimulai. Semua murid dari masing-masing departemen pun mulai berdatangan ke tempat ujian percobaan besar akan dimulai. Saat para rombongan dari Departemen Ilmu Pedang baru sampai di tempat ujian percobaan besar, mereka sangat terganggu oleh perbuatan Master Bai yang selalu seenaknya sendiri. Sial, apa yang sampah Bai Luo Chen itu lakukan di sana, ini sangat mengganggu sekali. Terlihat, Master Bai yang sedang santainya memanggang daging di atas gunung, sambil berpose seperti chef profesional. Master Bai, apa yang kau lakukan di sana? Kelakuanmu itu sangat mengganggu sekali. Kau sungguh tidak pantas menjadi seorang instruktur. Master Bai pun membalas. Oh, apakah instruktur Jiang sangat tertarik dengan permainan gunung yang akan diadakan hari ini? Sampai-sampai, instruktur Jiang setegang itu. Apa yang kau bicarakan, ini adalah tempat ujian, dan bau daging yang kau panggang itu sangat mengganggu murid-murid yang akan mengikuti ujian ini. Bukankah ini hanya percobaan ujian besar, lagi pula, aku hanya memanggang. Mendengar jawaban dari Master Bai, yang seperti itu, dan para murid-muridnya yang mengeluh-eluhkan bau masakan Master Bai, yang sangat enak, instruktur Jiang pun langsung memarahi para muridnya, dan menyuruh para muridnya itu segera melanjutkan perjalanan mereka, untuk segera ke tempat para murid berkumpul untuk mengikuti percobaan ujian besar. Sambil berjalan pergi, instruktur Jiang pun mengumpat, Bai Luo Chen, orang sepertimu sama sekali tidak layak menjadi instruktur. Setelah instruktur Jiang pergi, Master Bai pun sedikit berpikir tentang daging yang dipanggangnya itu. Ini adalah daging burung aneh, yang ke puncak gunung King Luan tanpa alasan pagi ini. Sepertinya dia mencoba mengatakan sesuatu, tapi aku tidak tahu apa yang dia katakan, jadi, aku memutuskan untuk menangkapnya dan memanggangnya. Singkat cerita para murid-murid dari semua departemen pun telah pada berkumpul. Dan terlihat beberapa murid dari Bistaming sedang membicarakan sesuatu. Saudara, sepertinya untuk beberapa alasan kakak senior He Xiansheng dan kakak senior Yin Hai, tidak bisa keluar untuk mengikuti ujian kali ini. Aku khawatir itu tidak baik untuk departemen Bistaming kita. Apa yang kamu takutkan, jika mereka tidak datang, ini adalah kesempatan kita untuk bersaing menjadi ketua. Kemudian, terlihat Liu Wei yang baru tiba di tempat percobaan ujian besar. Oh, bukankah itu murid wanita yang dibicarakan itu? Dia lebih memilih mengikuti Master Bai Luo Chen, yang dianggap sampah, dan meninggalkan Departemen Ilmu Pedang, ternyata dia cukup menarik juga. Kemudian, Feng Su pun mencoba menyapa Liu Wei, "Hai saudari junior, aku Feng Su, dari Departemen Bistaming." Namun, Liu Wei hanya menatapnya sebentar, dan langsung berpaling, lalu pergi meninggalkannya. Melihat itu, Feng Su pun menjadi sangat kesal. Kemudian, Liu Wei langsung menghampiri Master Bai. Melihat Master Bai yang sedang memanggang daging, Liu Wei langsung ingin meminta sepotong daging itu dari masternya. "Liu Wei jangan membuat masalah, Master sedang sibuk. Master apa yang Anda makan, bisakah Master memberi murid ini beberapa gigitan?" "Tidak, kau tidak bisa memakannya, meskipun aku tidak mengetahui detail daging ini, tetapi, aura di dalamnya bukanlah sesuatu yang dapat kau kendalikan." Melihat Liu Wei dan Master Bai sedang ribut, Feng Su pun menjadi sangat marah, "Beraninya kau mengabaikan pria tampan ini." Namun kemudian, muncul seseorang dari belakang Feng Su. Seketika, Feng Su pun menjadi sangat terkaget, karena yang menyapanya itu adalah kepala instruktur dari Departemen Bistaming, Yuan Xiang. Mengerti dengan apa yang sedang terjadi dengan muridnya Feng Su, instruktur Yuan Xiang pun mencoba menasehati muridnya itu, "Kau janganlah marah untuk seorang wanita, kemarahan adalah ekspresi yang paling tidak kompeten." Tiba-tiba, ada murid yang berteriak ke rekan-rekannya, "Hei, lihat, anggota dari Departemen For Art, mereka sudah datang." Seketika, mata mereka pun tertuju semuanya kepada para gadis-gadis dari Departemen For Art. Banyak dari mereka yang berteriak-teriak tidak jelas, "Hei, Sang Dewi kau sungguh cantik sekali." Melihat instruktur dari Departemen For Art, Yue Xuanzu, instruktur Yuan Xiang pun langsung mendekat untuk menghampirinya. "Saudari junior Yue, kau juga ada di sini." Namun, instruktur Yue tidak menanggapinya, dan langsung pergi ke tempat Master Bai berada. "Saudara junior Bai, terima kasih banyak, karena kau telah membantu dan menyelamatkan muridku Yunxi dan Yun Ruo." "Haha,
Apa yang kakak senior Yue bicarakan? Aku tidak mengerti. Li Yue, ini adalah instruktur dari Departemen For Art, Yue Xuanzu, cepat berikan salam kepadanya. Li Yue pun langsung memberi hormat kepada instruktur Yue. Murid memberi hormat kepada instruktur Yue. Hai, Li Yue, ku dengar kau juga sangat berbakat. Li Yue pun berkata dalam hati, Cih, kenapa ada satu wanita lagi yang mendekati masterku, ini, sungguh menyebalkan. Sementara itu, instruktur Yuan Xiang yang melihat instruktur Yue lebih memilih menghampiri Master Bai, dan mengabaikan dirinya. Instruktur Yuan Xiang pun terlihat sangat emosi, hingga mencengkram pundak muridnya sangat keras, Instruktur, tolong lepaskan, ini sangat menyakitkan, bukankah kau mengatakan bahwa, kemarahan adalah ekspresi yang paling tidak kompeten? Diamlah, ini bukan kemarahan. Di saat semuanya sedang ribut karena kedatangan dari rombongan Departemen For Art, tiba-tiba, terdengar suara teriakan. Ternyata itu adalah suara dari Penatua Diaken. Semuanya melihatlah ke arahku, dan dengarkan apa yang akan aku sampaikan. Alam rahasia dari ujian percobaan besar ini adalah, reruntuhan 3 klan, dan peraturannya adalah, ujian percobaan besar ini akan berlangsung selama 2 hari, dan hadiah akan didistribusikan sesuai dengan poin yang dikumpulkan sesuai jumlah token. Selain poin yang diperoleh melalui eksplorasi, pencarian, dan perburuan monster, poin juga diperbolehkan untuk dirampok dalam pertempuran antar murid. Namun, bagi siapa saja yang ditemukan dengan sengaja menyakiti hidup seseorang, oleh tuanmu akan dicabut nilainya, dan segera disingkirkan dari percobaan ujian besar, serta akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Pemberitahuan selesai, ujian percobaan besar dimulai. Setelah para murid mendengar instruksi bahwa ujian besar telah dimulai, para murid pun langsung berlari ke arah gerbang masuk reruntuhan, untuk masuk terlebih dahulu. Li Yue yang melihat murid lain sudah banyak yang masuk, dia pun segera berpamitan kepada Master Bai, Master, murid pergi dulu. Li Yue, berhati-hatilah. Namun, Li Yue terlihat sangat tidak nyaman saat melihat masternya terus-terusan digoda oleh instruktur Yue. Setelah melihat Li Yue masuk ke alam rahasia, instruktur Yue pun berbicara, muridmu baru saja memulai ujian untuk pertama kalinya, kenapa kau tidak terlihat khawatir sama sekali? Muridku Li Yue, sangatlah berbakat dan pekerja keras, aku yakin, Li Yue tidak akan kalah dengan murid yang lain, dan dia adalah muridku. Dan Master Bai juga berkata dalam hati, aku telah memerintahkan Xiao Meng untuk menjaga Li Yue, dan selama 5 hari terakhir aku telah meminta Xiao Meng untuk membantu kepulihan Li Yue, pasti tidak akan ada bahaya yang bisa mengganggu Li Yue di dalam sana. Dan kita pun diperlihatkan waktu selama 5 hari sebelumnya. Saat Master Bai meninggalkan puncak gunung Qingluan, ternyata Xiao Meng tidak melatih Li Yue namun Xiao Meng malah membuli Li Yue dan menyuruhnya bekerja dan bersih-bersih. Dengan alasan membantu latihan Li Yue, Xiao Meng menyuruh Li Yue membersihkan lantai dan menyengat Li Yue dengan energi gunturnya. Bukan hanya itu saja, Xiao Meng juga merebut makanan yang seharusnya untuk Xiao Wu. Hei, jangan dihabiskan, setidaknya sisakan satu untukku. Namun saat Master Bai kembali, Xiao Meng berperilaku baik, seolah-olah tidak ada sesuatu yang salah. Dan hal itu membuat Li Yue dan Xiao Wu menjadi sangat kesal terhadapnya. Selamat datang kakak Bai, aku telah menjaga rumah dengan sangat baik. Terima kasih atas kerja kerasmu Xiao Meng. Dan pada saat malam harinya, Xiao Meng pun mulai membantu latihan kultivasi Li Yue. Li Yue pun merasa aneh, kenapa latihan kultivasi bisa seperti ini? Xiao Wu, apa yang kau lakukan? Tentu saja aku sedang mengikuti permintaan mastermu. Untuk membantumu berkultivasi. Apa katamu? Bagaimana orang bisa berkultivasi jika seperti ini? Aku akan membantumu sembuh terlebih dahulu, pil yang diberikan oleh mastermu, hanya mampu menghentikan kerugian, dan tubuhmu untuk saat ini tidak bisa menyerap khasiat pil itu. Jangan khawatir, tenanglah sedikit, aku akan menggunakan energi guntur untuk merangsang meridianmu, untuk bisa diperbaiki. Xiao Meng, apa yang kau lakukan? Tubuhku sekarang menjadi terasa lebih ringan. Xiao Meng, hentikan, tubuhku menjadi terasa aneh.
Dan hal itu pun berlangsung hingga hampir pagi. Cerita kembali ke percobaan ujian besar. Saat sudah memasuki reruntuhan, Liu Yue pun langsung terlibat pertempuran dengan murid lain. Sial, bukankah Departemen Runik Seal selalu dikatakan sebagai sampah, tapi kenapa murid dari Departemen Runik Seal ini sangat mengerikan? Dan murid yang berhadapan dengan Liu Yue itu pun seketika langsung terkena serangan petir dari Liu Yue. Setelahnya, murid itu pun ketakutan dan langsung menyerah. Liu Yue pun langsung mengambil token murid itu, dan langsung menyerahkannya ke Tetua Mu untuk diidentifikasi. Dan murid yang menyerah itu langsung dibawa keluar oleh Tetua Mu, karena dia telah tereliminasi. Murid dari Departemen Runik Seal, Su Liu Yue, peringkat ke-47 dalam ujian percobaan besar, jumlah eliminasi adalah 6. Setelah melihat itu Liu Yue pun berkata, ini masih terlalu jauh, aku harus menjadi peringkat pertama, untuk membuat master bangga. Setelah merasa tidak ada orang di dekatnya, Liu Yue pun langsung memegang Xiao Meng yang ada di atas kepalanya. Oke, sudah tidak ada seorang pun di sini, dan dari tadi kau tidak berbicara apapun atau memberiku isyarat, jadi sekarang bicaralah. Hei, hentikan, kau telah mencekikku, kakak Bai memintaku untuk berpura-pura menjadi Great Demon. Apakah kau pernah melihat Great Demon yang bisa bicara? Tanpa menghiraukan omongan Xiao Meng, Liu Yue pun langsung bertanya kepada Xiao Meng, hei, apakah kau melihat sesuatu yang bisa dijarah di dekat sini? Xiao Meng pun dengan wajah kesalnya, dia hanya menengok untuk menunjukkan arah. Baiklah, ayo kita pergi ke sana, untuk melihatnya. Sementara itu, di tempat lain, ternyata ada seseorang yang sedang melacak keberadaan Liu Yue lewat token yang dibawa oleh Liu Yue. Hahaha, aku sudah menemukannya, ayo kita segera pergi menemuinya dan segera menghabisinya. Dan Xin pun berpindah di alun-alun akademi, dan terlihat pertarungan Liu Yue saat menghajar murid dari departemen lain. Ini terlalu kejam, kakak senior Feng Shu telah mengakui kekalahan, tapi Liu Yue masih menyerangnya. Tapi bukankah Departemen Runik Seal itu adalah departemen sampah? Bagaimana bisa Departemen Runik Seal bisa memiliki murid yang sangat kuat? Dan di sisi lain, terlihat Master Bai dan Instruktur Yue, yang sedang bersantai sambil menonton ujian percobaan besar. Instruktur Yue pun berkata, adik junior Bai, muridmu terlalu menonjol, tidakkah kau khawatir kalau dia akan diserang secara bersamaan oleh murid dari departemen lain? Master Bai pun menjawab, hanya yang lemah yang akan peduli dengan pendapat orang lain, dan menahan diri secara membabi buta. Hahaha, adik junior Bai, kau memang tidak berubah sama sekali, kau masih Bai Luo Chen yang memandang rendah semua pahlawan, dan dunia, seperti 10 tahun yang lalu. Master Bai pun menjawab, itu hanyalah ilusimu kakak senior Yue. Namun, tiba-tiba sesuatu yang buruk pun terjadi, dan mengakibatkan layar proyeksi yang ada di alun-alun akademi itu, tidak menyiarkan pertarungan para murid. Setelah itu lonceng tanda bahaya pun langsung berbunyi. Apa yang terjadi? Semua arai pencitraan yang terhubung ke mastermu, telah gagal. Tetua Bing, tampaknya ada pagar energi spiritual yang kuat di dalam tempat percobaan ujian. Penatua Diaken pun langsung memberikan instruksi, semuanya diamlah dan jaga ketertiban. Penatua Diaken pun langsung menyuruh seseorang dari Departemen Formasi untuk secepatnya memperbaikinya. Namun, orang itu sudah tidak mampu memperbaikinya dari jarak jauh. Penatua Diaken, kami telah mengirim semua murid dari Departemen Formasi ke reruntuhan untuk perbaikan darurat. Sementara itu, terlihat para murid dari Departemen Formasi yang segera memasuki reruntuhan. Ayo cepat bawakan aku semua murid Departemen Formasi yang tersisa, atau akan banyak murid yang terluka atau terbunuh. Sementara itu, Master Bai yang menyadari ada kejanggalan dalam kejadian ini, dia pun mengirim bayangannya untuk menyelidiki dan masuk ke dalam reruntuhan. Sementara itu di dalam reruntuhan, Liu Yue pun terlihat sedang menghadapi dua orang dari Aula Penegakan Hukum, yang memburunya tadi. Liu Yue pun nampak kewalahan menghadapi mereka berdua. Setelah berhasil menyudutkan Liu Yue, dua orang dari Aula Penegakan Hukum itu, yang bernama He Xiling dan Luo Xiao,
mereka juga langsung membunuh mastermu kecil agar tidak ada yang mengetahui kejadian di sana. Kalian dari Aula Penegakan Hukum, tapi kenapa kalian malah menindas murid dari akademi? Apakah kalian tidak takut kalau aku keluar dan melapor? Luo Xiao pun membalas, anggap saja hidupmu tidak beruntung, karena kau dan mastermu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Dan kau akan melapor, apakah kau akan melaporkan kami ke Aula Penegakan Hukum? Liu E pun berkata, aku tidak percaya, Aula Penegakan Hukum dapat melakukan apapun di akademi. Dengan marah, Liu E pun langsung mengeluarkan serangan petirnya, namun serangan Liu E itu dapat dengan mudahnya dihancurkan oleh Luo Xiao. Liu E pun hanya bisa terkejut saat serangannya dengan begitu mudah dapat dihancurkan. Kemudian, He Xiling dan Luo Xiao pun langsung menyerang Liu E secara bersamaan. Liu E, ucapkanlah selamat tinggal untuk dunia ini. Melihat kedua orang itu yang lebih kuat darinya, Liu E pun langsung meminta bantuan dari Xiao Meng. Saat serangan dari He Xiling akan mengenai Liu E, Xiao Meng pun langsung menggunakan elemen airnya, dan mengeluarkan teknik es, untuk menyerang balik He Xiling dan Luo Xiao. He Xiling pun terkena serangan langsung dari Xiao Meng, dan Luo Xiao pun berusaha menghancurkan serangan dari Xiao Meng, dengan teknik pedang bilah pengorbanan. Namun, serangan dari Xiao Meng itu sangat kuat, hingga menghancurkan senjata dari Luo Xiao dan membuat Luo Xiao seketika terjatuh. Setelah mengalahkan mereka berdua, Xiao Meng pun memperingatkan mereka. Kalian bukanlah lawanku, jika kalian masih ingin hidup, cepatlah pergi dari sini. Melihat wujud manusia dari Xiao Meng, Luo Xiao pun menjadi sangat ketakutan. Kau adalah Kaisar Iblis, bagaimana bisa Kaisar Iblis melindungi gadis itu? Ketahuilah, gadis kecil ini dilindungi olehku. Mendengar itu, Luo Xiao pun langsung membawa tubuh He Xiling yang masih membeku, dan bergegas melarikan diri. Xiao Meng, apakah tidak apa-apa membiarkan mereka pergi begitu saja? Dan kenapa kau menjadi lebih besar? Xiao Meng pun menjawab, jika kau ingin berpura-pura kau harus berpura-pura sampai akhir, dan aku tidak ingin menunjukkan wujud asliku di depan musuh. Dan ingat, Kaisar ini hanya kagum dengan kakak Bai, dan itu berarti kau tidak bisa memerintahkanku sesuka hati. Aku merasakan ada harta karun rahasia di sebelah sana, cepatlah pergi ke sana.